Perkenalkan, nama saya Teresia Vika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang pengembangan obat, ada hal-hal yang pertama kali harus kita ketahui sebelum kita membuat suatu obat. Nah, pengertian rancangan obat. Nah, penemuan obat adalah sebuah usaha yang diarahkan pada suatu target biologis, di mana target biologis itu dipercaya bisa berperan penting dalam perkembangan penyakit atau bisa menyembuhkan penyakit dan memiliki suatu molekul aktivitas biologis yang menarik. Nah, maksudnya di sini penemuan obat itu, misalnya kita mengambil suatu tanaman A, nah di mana tanaman ini mengandung suatu senyawa. Nah, senyawa ini ternyata setelah diteliti bisa memberikan suatu efek atau bisa menyembuhkan suatu penyakit. Nah, itu adalah penemuan obat. Maksudnya ini pertama kali itu harus kita ketahui dulu senyawa leadnya, maksudnya senyawa yang terdapat dalam tanaman yang diketahui bisa berperan penting dalam menyembuhkan suatu penyakit. Nah, setelah kita mendapat suatu senyawanya, nah kita bisa masuk pada rancangan obat, di mana rancangan obat itu sendiri adalah kita membuat obat di mana kita mengembangkan suatu obat yang telah ada sebelumnya dan telah diketahui struktur molekulnya serta aktivitas biologisnya. Nah, maksudnya adalah dari senyawa yang telah kita dapat tadi, nah kita akan kembangkan menjadi suatu obat. Nah, di mana obat ini itu mengandung senyawa yang telah kita teliti tadi. Nah, tujuan dari rancangan obat ini adalah untuk mendapatkan efek obat samping yang minimal, bekerja lebih selektif, masa kerja lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Nah, ini tujuan rancangan obat ini maksudnya adalah tujuan dari si pembuat obat untuk membuat obat tersebut, di mana ada beberapa obat yang telah dibuat sebelumnya memiliki efek samping yang lebih besar. Nah, si pembuat obat ini berencana untuk membuat suatu obat di mana obat tersebut memiliki efek samping yang kecil, dia bisa bekerja lebih selektif, masa kerjanya lebih panjang, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat bagi si pemakai obat. Nah, dalam kita merancang suatu obat, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh sebelum kita membuat suatu obat, di mana yang pertama itu mencari senyawa penuntun. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal bahwa senyawa penuntun ini merupakan senyawa yang penting, di mana karena dari senyawa ini kita akan membuat obat atau mengembangkan suatu obat. Nah, di mana senyawa penuntun ini adalah pangkal tolak dari seluruh proses yang akan kita jalani. Kenapa? Karena tanpa senyawa penuntun obat tidak akan bisa jadi. Nah, yang kedua itu ada manipulasi molekul. Maksudnya adalah senyawa yang telah kita dapatkan tadi kita akan teliti, kita akan menyintesis turunan senyawanya. Terus kita akan juga menguji struktur molekul dari senyawa tersebut. Terus yang ketiga itu merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Nah, pada tahap ini tuh digunakan umumnya model LFER Hans, model ekstra termodinamik, atau model de novo Free-Wilson. Terus yang keempat itu hasil analisis regresi kemudian dievaluasi dan merancang sejenisnya. Nah, maksudnya ini kita akan menyempurnakan semua hubungan tersebut, di mana si pembuat obat atau si peneliti yakin bahwa obat yang telah disintesis tersebut memiliki efek menyembuhkan yang baik secara hipotesis. Nah, terus yang kelima itu merancang penggunaan bentuk sajian obat. Seperti yang kita ketahui itu ada beberapa bentuk sajian obat yang lazim di masyarakat, di mana seperti oral, bukal, sublingual, injeksi. Nah, di mana si pembuat obat akan menentukan bentuk sajian apa yang paling sesuai dengan obat tersebut. Terus yang terakhir itu merancang aturan dosis yang sesuai. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena setiap tubuh manusia itu memiliki dosis yang berbeda-beda. Nah, ketika dosis sudah melebihi batas bisa menyebabkan racun bagi tubuh. Nah, di sini ada proses pengembangan obat. Tadi saya sudah jelaskan di mana proses pengembangan obat itu dimulai dari penentuan masalah. Maksudnya kita dulu menentukan obat apa yang akan kita buat dari senyawa yang telah ada sebelumnya. Nah, setelah itu
kita bisa melakukan riset. Nah, terus kita juga mencari literatur apakah sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa bahwa tanaman ini memiliki senyawa ini yang bisa berfungsi sebagai ini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan senyawa aktifnya, nah kita bisa melangkah pada tahap-tahap uji klinik. Nah, untuk rancangan obat secara rasional itu maksudnya adalah si ahli kimia medisinal dan farmakologi ingin membuat obat di mana obat tersebut dapat aktif secara farmakologis dan bekerja sangat selektif melalui rancangan rasional yang benar. Nah, terus dalam merancang suatu obat rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang hal-hal berikut. Yang pertama itu mekanisme kerja dan sisi kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik. Yang kedua, hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis. Yang ketiga, model interaksi obat reseptor. Yang keempat, efek farmakologis dari gugus spesifik. Yang kelima, hubungan parameter sifat fisika dengan aktivitas biologis. Yang keenam, mekanisme reaksi kimia dan biokimia. Yang ketujuh, biosintesis metabolit dan konstituen lain dalam organisme hidup. Yang kedelapan, perbedaan sitologi dan biokimia antara manusia dan parasit. Nah, hal-hal itulah yang harus diperhatikan dalam merancang suatu obat yang rasional. Nah, dalam membuat suatu obat yang rasional, kita gunakan metode. Nah, metode yang pertama itu adalah rancangan obat dengan bantuan komputer, di mana berhubungan dengan parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif, struktur aktivitas dan molekul kimia kuantum atau perhitungan orbit molekul. Nah, program komputer yang biasa dibuat itu ada BioChess, Comfa, Emil, MMMS, Green, Recept, MMSX. Nah, MMXS ini terbagi lagi menjadi 7, ada ALS, LDA, SIMCA, LLM, SAS, HANS, dan KISAR. Nah, terus kalau untuk program komputer untuk analisis struktur model itu ada beberapa juga, ada 2. Yang pertama itu ada CIS, Chemical Information System, berisi data-data. Terus yang Kongen itu Constant Structure Generation, bagian dari program Dendral untuk membantu elusidasi struktur sistem Cinci, substitusi, isomer, rangka, terpen, dan senyawa produk lain. Nah, sedangkan untuk program komputer rancangan sintesis organik itu ada SECS, Simulation of Chemical Synthesis, bagian dari program SUMEX untuk menentukan jalur sintesis molekul target dan eludasi struktur. Nah, ini contoh obat yang diketemukan secara rasional. Antara lain ada pralidoxin, senyawa reaktivator. Kolinesterase digunakan sebagai obat penunjang atropin pada pengobatan keracunan oleh senyawa organofosfat. Nah, untuk slide ini mungkin bisa dibaca nanti. Nah, di sini ada pengembangan senyawa penuntun. Nah, pertama-tama kita dulu harus mengetahui apa sih itu senyawa penuntun. Nah, senyawa penuntun merupakan senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Nah, yang tadi saya bilang itu senyawa penuntun itu merupakan pangkal tolak. Kenapa? Karena dari senyawa penuntun inilah si pembuat obat akan merancang suatu obat dari senyawa penuntun ini. Terus tujuannya itu untuk pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Terus untuk pengubahan spektrum aktivitas dengan tujuan modulasi farmakokinetik. Nah, mencari senyawa penuntun. Nah, untuk mencari senyawa penuntun ada beberapa pendekatan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu pembuatan seri senyawa, penapisan acak senyawa produk alam, senyawa kimia aktif dari kejadian secara tidak sengaja atau kebetulan, uji metabolit obat yang mungkin memberikan aktivitas. Yang keempat, studi biomolekul dan entrokologi, dan kelima, studi perbandingan biokimia. Nah, dalam membuat suatu obat, dalam pengembangan suatu obat, ada 4 pendekatan penting yang harus kita lakukan, di mana yang pertama itu mencari senyawa penuntun yang tadi saya jelaskan.
Yang kedua itu pengembangan senyawa penentu, maksudnya senyawa penentu tersebut dikembangkan lagi, kita akan teliti lebih dalam lagi tentang apa-apa saja yang menjadi bagian dari senyawa penentu tersebut. Prosedur pengembangan obat yang tadi saya jelaskan di awal, ada prosedur dalam kita ingin membuat suatu obat. Terus yang keempat tuh ada rancangan obat rasional yang tadi saya bilang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi.